Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Di hari Minggu ini, di pagi hari ini kita berkumpul lagi karena kebaikan Tuhan Yesus, haleluya. Kembali lagi dengan Kak Farida dan Kak Esther, haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita angkat satu lagu pujian kita. Selamat pagi Bapa, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus, haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam kabar Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya, haleluya, glory, 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 haleluya. Semua anak-anak sekolah minggu, haleluya, lipat tangannya. Mari kita belajar menyembah, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Glory, glory, haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Engkau baik, Engkau ajaib Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau menyembah Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya.
atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, mari kita siapkan hati kita, lipat tangannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kembali kami ucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati ibadah sekolah minggu online kami ya Tuhan. Berkati juga kesehatan kami, berikan kami kesehatan yang berasal daripada Engkau Tuhan. Ya Tuhan, berkati sekolah kami, pendidikan kami juga ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Haleluya, Puji puji Tuhan. Tuhan. Masih kurang semangat, haleluya. Puji Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Haleluya. Semua anak-anak sekolah minggu bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita angkat lagu pujian kita. Dengar Dia panggil nama saya. Haleluya. Haleluya. Semua bertepuk tangan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama-Mu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama-Mu. Dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama-Mu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama-Mu. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama-Mu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama-Mu. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Lebih keras. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Oh giranglah. oh
berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap rider. Saya laskar Kristus, siap rider. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita Haleluya. masih mau bernyanyi bagi Tuhan, kita masih mau menari bagi Tuhan. Kita angkat pujian Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Haleluya. Haleluya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada, Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. haleluya. Di nama Tuhan, kita sudah menaikkan pujian bagi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Adik-adik yang di rumah boleh duduk kembali. Kita angkat pujian kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Haleluya. 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 Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku,
dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menjadi terang bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus untuk pimpin kami Tuhan, untuk pimpin langkah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya, 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 haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Kiranya pujian kami menyenangkan hati Tuhan, menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan, tiba sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan, Kau urapi kakak guru sekolah minggu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biar apa yang diberitakan Tuhan semuanya berasal daripada Tuhan. Memberkati kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami alaskan doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Di nama Tuhan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan adik-adik. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita sudah mengangkat pujian kita. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau tanya dulu sebelum itu. Firman Tuhan sebelumnya yang dibawa oleh Kak Esther bertema tentang Abraham dan Lot. Sekarang tema firman Tuhan kakak juga masih tentang Abraham dan Lot. Yaitu temanya Abraham menyelamatkan Lot. Siapa tahu Lot itu siapanya si Abraham? Abraham siapa? Lot adalah anak dari saudara Bapak Abraham. Abraham dan Lot pernah Abraham menyuruh Lot untuk memilih bagian tanah. Tanah manakah yang akan dipilih oleh Lot dan Abraham. Tetapi Bapak Abraham menyuruh Lot untuk memilih tanah mana yang akan dipilih Lot. Ternyata
Lot memilih tanah yang lebih bagus, yang lebih banyak tumbuh-tumbuhannya, dan Lot mendapatkan tanah yang gersang. Dari situ kita tahu sifat Lot seperti apa dan sifat Bapak Abraham seperti apa. Suatu saat, next tolong. Suatu hari ada 4 raja musuh, yaitu Raja Sinear, Raja Elasar, Raja Elam, dan Raja Goyim. 4 raja ini ingin berperang dengan raja lain. Tolong next. Nih, 4 raja ini ingin berperang dengan Raja Atma, Raja Bela, Raja Sodom, dan Raja Zeblom. 4 raja ini mempunyai musuh, mempunyai rencana untuk berperang dengan 5 kerajaan itu. Next. Lalu 4 raja musuh itu beserta tentara-tentaranya maju untuk berperang di lembah Sidim, berperang untuk melawan 5 raja itu. Next. Dan pada saat mereka berperang, akhirnya Raja Sodom dan Raja Gomora kalah, lalu melarikan diri jatuh ke sumur aspal. Tuh, seperti gambarnya. Setelah 4 raja itu melawan Raja Sodom dan Raja Gomora, akhirnya Raja Sodom dan Gomora kalah. Mereka pergi mereka melarikan diri jatuh dalam sumur ke aspal untuk menghindari raja-raja yang menang itu. Next. 4 raja musuh itu berhasil menang dan menguasai 5 kerajaan. Akhirnya 5 kerajaan itu yang tadinya Raja Atma, Raja Bela, Raja Sodom, Gomora, Zeblom dikuasai oleh 4 raja itu. Next. Dan mereka merampas harta benda orang-orang Sodom. Mereka merampas harta bendanya, makanannya, mengambil penduduk Sodom dan Gomora, dan Lot pun ditahan oleh 4 raja itu. Raja Mean, Raja Elasar, Raja Elam, Raja Goyim menahan Lot dan benda-benda bahan makanan yang ada di Sodom dan Gomora. Next. Ternyata di saat peperangan antara Raja Sodom Gomora dan raja-raja lain, ada 1 orang yang berhasil melarikan diri dan memberitahu kepada Bapak Abraham bahwa Sodom dan Gomora telah kalah. Abraham ingat kalau ternyata keponakannya ada tinggal di Raja Sodom. Abraham harus membebaskannya dari semua musuh, 4 musuh itu. Abraham harus membebaskannya. Lalu Abraham mengumpulkan pasukannya. Abraham bilang, "Wahai pasukanku, mari kita bersiap untuk melawan 4 raja itu, karena Lot telah ditahan oleh mereka." Akhirnya Bapak Abraham mengumpulkan sebanyak 318 orang. Wow, banyak banget ya. 318 orang dikumpulkan Bapak Abraham untuk melawan 4 musuh itu. Dan kemudian Bapak Abraham beserta pasukannya berangkat pergi. Mereka berangkat dengan kudanya masing-masing, dengan membawa pedang untuk siap berperang melawan 4 musuh itu. Dan mereka pergi segera untuk menyelamatkan Lot. Dan akhirnya ketika malam tiba, pasukan Abraham berhasil mengalahkan pasukan 4 raja musuh itu, yaitu tadi apa? Raja Sinean, Raja Elasar, Raja Elam, Raja Goyim akhirnya dikalahkan oleh Abraham. Semua pasukan-pasukannya kalah. Akhirnya pasukan-pasukan 4 raja itu pergi melarikan diri karena mereka kalah. Dan akhirnya
Bapak Abraham berhasil menyelamatkan Lot serta membawa pulang harta benda dan penduduknya. Dan setelah itu Bapak Abraham pergi menyelamatkan dan akhirnya mereka menang melawan 4 musuh itu. Ayo adik-adik, kenapa Kat nanti ya Kat, muka gua kan udah gak ada gambar kan? Di situ nggak ada muka gua. Udah. Nanti potong ya. Dan adik-adik tahu nggak kenapa kegagalan Lot itu? Kenapa Lot gagal dalam melawan 4 musuh-musuh itu? Ayo, adik-adik kenapa sebabnya? Tahu nggak sebabnya kenapa? Karena Lot tidak berseru kepada Tuhan untuk meminta pertolongannya. Lot tidak meminta kepada Tuhan, Tuhan Yesus tolong aku diserang oleh musuhku, bantu aku Tuhan agar bisa menyelamatkan warga-warga Sodom dan Gomora. Lot tidak berdoa seperti itu. Ia telah memilih hidup tanpa Tuhan. Dia memilih hidup bersama dengan orang-orang jahat. Walaupun Lot mempunyai harta benda yang sangat banyak dan lebih banyak dari Bapak Abraham, tanah dan padang rumput yang baik, sebuah rumah yang bagus di kota yang besar, dan banyak kesenangan. Tetapi ketika ia ditimpa kesukaran, Raja Lot tidak membawa Tuhan dan tidak berseru dan meminta tolong kepada Tuhan. Ayo adik-adik jangan mau seperti jangan mau seperti Lot karena dia tidak berseru kepada Tuhan. Dan adik-adik tahu nggak kenapa Bapak Abraham menang? Adik-adik tahu kenapa Bapak Abraham menang melawan 4 raja itu? Kenapa? Karena Bapak Abraham mempunyai kekuatan magic. Kenapa? Karena Bapak Abraham adalah seorang prajurit Tuhan. Dan Bapak Abraham berada di pihak Tuhan. Karena itu karena itu Bapak Abraham menang melawan 4 raja itu. Dan Bapak Abraham selalu berdoa dengan tulus dan senantiasa dan selalu berdoa dan kepada Tuhan, Tuhan Yesus bantu kami Tuhan, saya membawa prajurit-prajurit untuk melawan 4 raja musuh. Dan Tuhan Yesus mengurapi Bapak Abraham. Dan bagaimana caranya iblis mencoba melawan kita? Bagaimanakah ia menjauhkan Adam dan Hawa dari Tuhan? Adik-adik tahu nggak kenapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Tahu nggak cara iblis membujuk Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Dengan cara apa? Cara membujuk bersupaya si kita tidak mengikuti iblis dan kita tidak mengikuti perkataan iblis. Adik-adik tahu caranya? Dengan cara berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kita diselamatkan? Yaitu Tuhan, karena kita menganggap adalah Tuhan Yesus satu-satunya yang menyelamatkan kita dari. Nah, ayo mari adik-adik, kakak mau adik-adik mau seperti Bapak Abraham dan jangan seperti Lot.
Bapak Abraham angkat tangannya. Haleluya. Mari kita seperti Bapak